mencari alat buat konten. Saya belum mencari alat buat konten, dia akan mencari ini buat konten. Gubernur itu juga bukan malaikat, ya kan? Gubernur ini bukan Superman. Di premanisme atau mengatasnamakan lembaganya melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, maka pimpinan organisasinya harus segera melakukan pemberhentian, pemecatan, dan pembekuan lembaga itu. Baik, terima kasih banyak Kang. Maupun perusahaan swasta yang harus juga disikapi secara serius, bukan hanya berani terhadap perusahaan daerah saja untuk bongkar, tapi perusahaan-perusahaan swasta pun juga harus dibongkar. Harus ada asas keadilan, asas kebijaksanaan, wajib di. Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Kedatangan ke DM ke Depok malah bikin Gabriel, ketua DPD Jabar meradang ya. Dia menyampaikan bahwa jangan terlalu ikut campur dan jadilah gubernur sesuai dengan fungsinya. Jadi jangan lompat pagar katanya ya. Dia menyampaikan serahkan saja semuanya ke pihak kepolisian. Jadi si Gabriel ini kedatangan KDM ke Depok hanya mencari alat buat konten. Gabriel meminta Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi tidak ikut campur serta mengintervensi kepolisian dalam penegakan hukum pada kasus pembakaran mobil polisi di Depok kemarin. Dan dia juga menyoroti respon dari Kang Deddy Mulyadi ya, lalu reaktif pada setiap permasalahan yang ada di Jawa Barat. Padahal sebagai pimpinan tertinggi di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi mestinya bekerja secara manajerial ya, pemerintahan dan sesuai perundang-undangan. Apalagi setiap reaksi dari Kang Deddy Mulyadi itu selalu dijadikan konten di media sosialnya. Ini siapa lagi ya media yang ngasih panggung? Harusnya nih jangan dikasih panggung ya. Ya kita simak dulu videonya. Alat buat konten, saya belum mencari alat buat konten, dia akan mencari ini buat konten. Jadi sebagai gubernur aja tuh fungsinya. Setahu saya sih dari zaman dulu tuh memang pembuat konten ya, memang pembuat konten, tapi hasil daripada konten itu jadi bagi-bagi pada masyarakat yang tidak mampu. Itu lebih penting ya daripada pencitraan. Jadi jangan lompat pagar. Kang Deddy, kita sama-sama percayakan proses ini ke kepolisian. Saya yakin kepolisian sudah terlatih ya, dan sudah berpengalaman menangani kasus-kasus kriminal. Jadi kita, hayo sama-sama mengawal aja, tidak usah mengintervensi. Sudah tidak usah mengintervensi lah. Kembalilah ya kan, gubernur ke tupoksinya. Ya kan? Silakan gubernur membangun Jawa Barat, ngurusi permasalahan di Jawa Barat ini yang sabrek-abrek. Ya kan, jangan selalu mencari apa ya, mencari alat buat konten. Saya belum mencari alat buat konten, dia akan mencari ini buat konten. Jadi sebagai gubernur aja tupoksinya. Jadi jangan lompat pagar ya, karena tugas penegakan hukum itu ada di APH, terutama dari kepolisian hari ini ya. Kita percayakan aja. Jadi makin gubernur mengomentari yang seharusnya tidak dikomentari, itu sama aja menafikan tugas kepolisian, menafikan tugas aparat penegak hukum. Bukan menafikan ya, tapi kan itu lingkup dari Jawa Barat ya, dan pemerintah juga ya tidak apa-apa mungkin ya masuk dan andil dalam sebuah permasalahan di masyarakat. Biarkan aparat penegak hukum bekerja sesuai rule-nya dan sesuai tupoksinya ya. Harapan saya hari ini ya kan, Kang Deddy, ayo bareng-bareng jadi kita membangun Jawa Barat untuk menjadi Jawa Barat yang lebih maju, lebih baik. Jadi terkait kasus Depok, serahkan aja. Kami juga tidak mengintervensi kok. Serahkan aja ke pihak kepolisian. Karena di situ bukan kami membela diri. Terbukti kok tidak ada yang berkata akan grip. Ya. Tidak ada yang berkata akan grip. Tapi saya baca berita ya di sini. Ada salah satu atau dari beberapa tersangka ada 4 anggota grip ya. Ya orangnya sudah mengakui ya. Pasti kalau beritanya muncul ya berarti orang tersebut sudah mengakui. Karena kami tidak menemukan kata grip di situ.
kalau di situ kejadiannya juga, ini perlu diketahui juga, kejadian itu malam. Ya, kejadian itu pagi hari, itu di pemukiman padat lah, pemukiman komplek penduduk. Nggak mungkin itu digerakkan oleh ormas. Kejadian setengah subuh, siapa mau menggerakkan massa? Itu kan spontanitas warga di situ. Ya kalau di komplek itu, di masyarakat tersebut ada simpatisan Grip, ya kami juga tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan, kalau memang mereka tinggal di situ. Ya kan? Tapi kalau ada yang terbukti ikut serta, ya kan, melakukan tindakan anarkisme, tangkap, proses hukum, ya kan. Nggak usah nanti kepolisian jangan merasa terintervensi oleh siapapun. Tegakkan hukum ini seadil-adilnya. Kalau ada simpatisan Grip, proses. Kalau ada simpatisan masyarakat lainnya yang memang terlibat aksi anarkisme itu, proses juga, tangkap juga. Ya, jadi cukup, saya rasa cukup sudah. Ya, jangan dibentur-benturkan lagi dengan kami, karena ini kan pelakunya sudah tertangkap. Nanti jelas, semuanya nanti akan terungkap semuanya di sidang. Ya. Siapa pelakunya, motifnya apa, nanti ada semuanya. Hari ini kan kita, negara ini kan negara yang terbuka. Gubernurnya terlalu sering lompat pagar ini. Ya akhirnya nggak fokus lah. Kan saya bilang, gubernur itu juga bukan malaikat. Ya kan? Gubernur ini bukan Superman. Sedikit Kang, kan tadi udah banyak bahasnya soal penghuni yang tinggal di Depok ya. Kalau soal ormasnya sendiri nih Kang, tanggapan itu sendiri dari Pemprov gimana sih Kang? Maksudnya kan mereka berarti berani melawan pihak aparat keamanan kan, dan itu meresahkan masyarakat ya, gitu. Yang pertama bahwa kita ini kan bicara persoalan premanisme. Iya. Karena kita bicara premanisme, kita bicaranya premanismenya, bukan kelembagaannya. Karena kita bicara premanisme bukan kelembagaannya, maka tindakan-tindakan premanisme yang dilakukan oleh siapapun dan atas nama apapun harus dilawan oleh negara. Tapi ormas terkait nih, Kang, kan udah teridentifikasi ya ormas yang terlibat ini ormas lembaga dari mana. Nah, dari Pemprov sendiri akan ada sikap gak sih buat ormas yang terkait sendiri itu? Pertama bahwa tindakan itu kan sifatnya perorangan, ya kan, bukan kelembagaan. Karena tindakan itu adalah sifatnya perorangan, maka hukumnya menjadi hukum perorangan, bukan hukum kelembagaan. Saya berikan contoh misalnya, ketika ada pegawai dinas melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, kan tidak berarti dinasnya dibubarkan. Kan kita bicara itu dulu. Kecuali kalau dinasnya itu sudah menyatakan diri, kan itu beda, kan itu sangat berbeda. Selama bahwa itu tindakannya tindakan perorangan, bukan kelembagaan, maka yang bertanggung jawab adalah tanggung jawab perorangan, bukan kelembagaan. Oh, berarti nggak akan ada teguran langsung ke ormas terkait ya kan? Ya kedepannya paling diajak bicara semua kelembagaan gini. Tujuan dibangunnya ormas apa sih? Tujuannya dibangunnya ormas itu kan mengkonsolidasi, kemudian mengorganisir orang untuk memiliki tujuan dan visi yang sama. Pasti tujuan dan visinya baik, di ADRT-nya pasti baik. Untuk itu harus dilakukan pembinaan. Artinya bahwa ormas-ormas segera mengidentifikasi anggota-anggotanya yang dinilai melakukan aksi premanisme. Kalau anggota-anggotanya dinilai melakukan aksi premanisme atau mengatasnamakan lembaganya melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, maka pimpinan organisasinya harus segera melakukan pemberhentian, pemecatan, dan pembekuan kelembagaan. Oh, baik. Terima kasih banyak Kang. Agak lain ya pertanyaan dari jurnalisnya, tapi memang semua jurnalis memang seperti itu ya, memancing-mancing. Saya datang ke Depok memberikan penegasan bahwa Depok adalah etalase dari Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan DKI Jakarta. Untuk itu kita harus memastikan kondisi Kamtibmas di sini berjalan dengan baik, tidak ada problem-problem sosial yang menonjol, dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme. Dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang, karena tantangan pembangunan ini berat. Manusia sudah multicultural di Depok ini, kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan banyak yang tidak punya KTP Depok. Kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, ada yang punya rumah bersertifikat, ada yang punya rumah tidak ada sertifikatnya. Maka konflik pertanahan akan menjadi peristiwa yang sangat menonjol di perkotaan.
Dan ini perlu langkah-langkah penanganan secara komprehensif, bukan hanya tanggung jawab Kapolres Metro Depok dan Dandim Depok, tetapi juga wali kota sampai jajaran RT RW-nya harus segera melakukan evaluasi tentang tata kelola kependudukan di Depok, tentang tata ruang di Depok, karena ini sangat menentukan harmoni atau tidaknya sebuah kota. Pak, berarti mereka yang di sana itu akan direlokasi atau akan diakomodir untuk punya identitas atau seperti apa? Nah, gini, kan orang beridentitas kan hak setiap warga negara. Dia harus punya identitas. Nah, yang menjadi problem kan mereka tinggal puluhan tahun di situ, tetapi KTP-nya ada yang di Jakarta, ada KTP Kota Bekasi saya lihat. Kemudian bisa jadi ada yang tidak ber-KTP. Nah, ini kan tidak bisa dibiarkan seperti ini secara terus-menerus. Maka kita nanti akan segera bertemu dengan jajaran Pemkot Depok, kemudian juga bertemu dengan Dirjen Disdukcapil Kemendagri ya, dengan nanti gubernur memoderatori untuk seluruh masalah ini, dan kita mencari solusinya. Dengan saya tadi sudah titip pesan pada warga yang di sana, pokoknya di sini tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin hal-hal yang bersifat rusuh. Harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat sili asasnya. Alih fungsi di kawasan Puncak Bogor bukan satu-satunya PT Hibis, tapi banyak perusahaan BUMD maupun perusahaan swasta yang harus juga disikapi secara serius. Bukan hanya berani terhadap perusahaan daerah saja untuk bongkar, tapi perusahaan-perusahaan swasta pun juga harus dibongkar. Harus ada asas keadilan, asas kebijaksanaan, wajib dihentikan kegiatannya. Dan kami juga menyuarakan pentingnya untuk melakukan audit lingkungan, di mana kondisi 1,2 juta hektar kawasan hutan semakin menyusut dan 900 hektar kawasan lahan kritis di Jawa Barat disikapi oleh pemerintah, maka muaranya krisis iklim dan akan bermunculan bencana di mana-mana. Jadi gimana bang, menurut bang, tragedi semalam teh gimana bang? Jadi HP saya hilang di. Mulai hilang. Coba Kayak nggak. Siapa tahu di sini copetnya baca gitu bang. Lihat video ini. Saya kan lagi ngawal bapak, ngilangin wayang saya tuju. Tiba-tiba Pak Ahmad bilang HP-nya hilang. Oh saya juga cek, oh Pak, saya juga hilang. Saya kerja lagi aja. Jadi pesan-pesan untuk copet itu gimana bang? Balikin aja HP-nya, ambil data, nanti HP-nya diambil lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yang penting data kembali, segala sesuatunya kembali. Kope HP mah, asal kadieu heula we gitu nya. Betul. Insya Allah dah HP mah dibikeun gitu nya. Betul. Nah gitu. Nah begitu para copet yang semalam di Soreang ya. Para copet yang budiman, yang baik hati, yang ikhlas. Mudah-mudahan HP tersebut dikembalikan karena butuh data, dan kalau benar-benar pengen HP silahkan ambil lagi HP-nya. Begitu enggak? Setuju? Mantap. Duit wae, runtang abelang dan di mana, cai kiruh di mana, pabur rantah matake mengajena. Di ayeuna dipimpinku, bupati anyar, gubernur anyar, aparat untuk bener, kinerja buruk, nona kita. Setuju. Orang Batak itu berani juga ya. Ya wes, yang penting sing pada rukun ya. Siap. Siap Pak. Mohon diperhatikan Bapak Gubernur. Oh ya. Siap. Tapi nggak boleh galak-galak kalau di sini. Siap. Gubernur. Salam dulu. Ya, Rawang. Pak Deddy Mulyadi melihat kampung kami. Pak Deddy Mulyadi terima kasih karena Bapak memperdulikan rakyat yang susah. Kami berterima kasih Bapak. Kami berterima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat Bapak Mulyadi. Terima kasih. Terima kasih.
kasih Pak Gubernur. Saya selalu Pak Gubernur. Saya selalu Pak Gubernur. Selalu. Wer, dekat pintu, Wer.